Cek, mantap ini. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Segenap jamaah sholat zuhur masjid belum cek lagi saya Nurul Iman, yang artinya adalah cahaya iman. Mudah-mudahan masjid ini selalu memberikan cahaya untuk iman kita. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan. Itulah doa yang selalu kita minta sama Allah. Ya Allah, ya Rabbana, terangi hati kami dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau terus menerangi bumi ini dengan cahaya matahari-Mu. Mudah-mudahan cahaya itu turun di Masjid Nurul Iman ini. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda yang berbahagia, para alim ulama, para guru, para ustaz, para kiai, yang mohon maaf lahir batin atas ketidakmampuan saya untuk menyebutkan nama beliau satu demi satu, tapi insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada para beliau. Amin. Sebelum kita masuk pada kajian, saya ingin berdoa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini semua 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama ada iman yang karakternya adalah al-iman la yazid wa la yanqus. Ada iman yang tidak naik dan tidak turun. Dia stabil, konstan, konsekuen, istiqomah. Tapi sayangnya itu bukan iman kita. Itu imannya para malaikat. Itulah kenapa malaikat setiap saat, setiap waktu kerjaannya hanya sujud saja, memuji Allah, memuja Tuhan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang hidup kita tidak akan pernah dengar ada malaikat nolong sendal misalnya. Nggak akan pernah. Karena setiap hari kerjaannya hanya sujud dan memuji Allah. Itu iman yang pertama. Itu bukan iman kita, Pak. Ada iman yang kedua. Iman yang bagaimana, Ustaz? Yang kedua adalah al-iman yazid wa la yanqus. Imannya naik terus, tidak pernah turun-turun. Lagi-lagi itu bukan iman kita, itu imannya para nabi dan rasul. Naik terus, tidak pernah turun. Itulah kenapa sepanjang catatan sejarah, kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah, tidak ada istilah nabi, rasul menghadap kepada Allah minta resign dari nabi. Ya Allah, kata salah satu nabi, saya mundur jadi nabi ya Allah. Kenapa kata Allah? Pegel ya Allah, pening pala, capek umat susah dibilangin ya Allah. Saya nasihatin, saya dicaci, saya dimaki, saya dihina, curhat dia sama Allah. Iman yang kedua ini bukan iman kita, Pak. Iman yang ketiga, baru ini iman kita. Iman yang tingkatannya paling bawah, tapi justru kemuliaannya paling dahsyat di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa karakter iman manusia? Al-iman yazid wa yanqus. Iman kita kadang naik, kadang turun. Tapi kalau mau jujur, kita lebih sering turun.
payah kita dengan iman kita sendiri. Di saat banyak uang, kita lupa sedekah. Saat Allah menitipkan harta, kita tidak peduli terhadap tetangga. Iman lagi turun, payah. Tapi kalau iman lagi naik, subhanallah, sedekah tidak tanggung-tanggung. Bukan cuma 2,5%, lebih dari 2,5%. Saya punya cerita, Bapak Ibu. Saya punya sahabat seorang Romo, beda agama, Nasrani, pemuka agama, tapi bersahabat dekat dengan saya. Sering ketemu, sering bergurau, bercanda kata orang Riau, bergurau, betul ya. Sering kami bergurau. Suatu saat dalam gurauan kami, dia bilang, Ustaz Zaki, kenapa orang Islam itu kok kalau sedekah pelit? Minimal 2,5%. Nah, yang Bapak perlu ketahui, seorang Romo itu dalam agama mereka tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah. Itu yang harus dicatat. Dia bilang apa? Islam ini kalau zakat 2,5%, sedikit kali Ustaz. Emang kalau Romo berapa mengeluarkan zakat dalam agama Romo? 10%, 4 kali lipat. Saya bercandain. Wajar kalau orang Islam itu 2,5%, apalagi laki-laki, karena jatahnya 4. Tapi Romo tidak boleh menikah, wajar dia 10%. Dia baru mikir, betul juga Ustaz ya. Kalau di Islam itu laki-laki boleh menikah sampai 4, maka 2,5%. Saya 10 kali tidak menikah. Jadi wajar. Nah, ibu jangan langsung ngancam saya pulang dulu ya. Depan pintu saya dipegat, ngajak berkelahi sama saya. Ini hanya gurauan saja. Baik, maka iman kita itu adalah tolak ukur. Karena tidak ada yang menjadi tolak ukur seseorang kecuali iman kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah menegaskan yang paling mulia di mata Allah itu bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Siapa yang paling mulia di mata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Dan orang bertakwa itu ukurannya adalah iman. Karakter iman kita seringnya turun, jarang naik. Maka siang hari ini kita akan sedikit mengkaji, menyelami kehidupan kita masing-masing, menyelami hati kita masing-masing. Kenapa kita berbicara tentang iman? Kalau sudah berbicara tentang iman, bukan hanya perkara ibadah, tapi yang harus kita sentuh adalah bagaimana ibadah membentuk dampak yang positif dalam urusan muamalah. Ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Ritual sosial. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat menegaskan ketika Allah memerintahkan sholat, maka Allah juga perintahkan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Artinya apa? Kita tidak bisa ego membenahi ibadah kita, tapi tidak peduli terhadap lingkungan. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang merasa beriman dan yakin akan hari kiamat, falyukrim dhaifahu. Yang paling gampang, sepele, ukuran iman itu apa? Memuliakan tamu, Pak. Subhanallah. Ini berat kita ya. Sering kamu beriman, tapi sama tamu kita tidak muliakan. Contoh, Bapak Ibu mampir ke rumah saya di Jakarta, saya kasih makanan serba nikmat, serba gurih, serba enak. Ada pizza, wah itu di puasa-puasa lagi ya. Ada rendang, ada keju, minumannya serba soft drink. Makanannya enak, tapi saya tuan rumah cemberut, Pak. Mempersilahkannya tidak pakai senyum. Pak, makan. Makan. Tolong, ayo makan. Saya tanya, kira-kira makanan yang enak jadi nikmat apa tidak? Apa
yang bikin jadi tidak nikmat? Akhlak saya. Saya tidak senyum. Tapi di lain hari Bapak Ibu ke rumah saya, cuma saya siapin air putih sama singkong. Apa singkong bahasa saya? Ubi. Singkong, ubi Pak. Ubi kayu. Kalau ubi biasa Pak? Susah sih. Sudah motor dibilang Honda, mobil dibilang moto pula. Singkong dibilang ubi kayu, ubi dibilang ubi jalan, mati saja saya. Tapi itulah perbedaan bahasa saya. Bapak Ibu ke rumah saya cuma saya siapin air putih sama ubi kayu. Air putih, ubi kayu, tidak ada yang lain. Tapi saya senyum, saya ikhlas. Pak, ayo Pak, mohon maaf. Saya belum gajian Pak, cuma ada air putih sama ubi kayu. Yuk kita nikmati bersama Pak. Kita berbahagia. Kita sampaikan kalimat alhamdulillah kepada Allah. Bapak bahagia, saya bahagia. Allahu Akbar. Itu ubi kayu, walaupun hanya ubi kayu, tapi karena saya punya akhlak, ubi kayu terasa apa Pak? Terasa ubi kayu. Kalau ada yang bilang ubi kayu terasa keju, itu lidahnya error. Yang bikin ubi kayu itu jadi nikmat, jadi lezat, jadi mantap, bukan karena ubi kayunya, tapi karena akhlak kita. Itulah iman. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu." Yang beriman, yang percaya hari kiamat, kita disuruh memuliakan tetangga. Jangan sholatnya rajin tapi tidak tahu tetangga kelaparan, berarti imannya sedang turun. Jangan sedekah kita rajin keluar, tapi saudara kandung sendiri kelaparan di rumah. Jangan kita memuliakan orang lain, tetapi orang tua sendiri tidak pernah kita muliakan. Nauzubillah. Jadi berbicara tentang iman itu berbicara tentang ibadah, ritual, dan harus diikuti dengan ibadah sosial. Saya sudah mencatat beberapa poin tadi waktu berangkat ke sini. Manusia itu disampaikan oleh seorang ulama, mathalul muslim kamathalin nahl. Orang muslim itu ibarat lebah, lebah awan. Apa orang Riau bilang? Jangan aneh-aneh lagi. Lebah, alhamdulillah sama. Apa? Penyongan. Nah, tambah susah aja mungkin. Hiduplah seperti penyongan. Tidak enak saya bicara. Tawon, lebah. Kenapa hidup seperti lebah? Yang pertama, lebah itu yang dihisap saripati bunga. Yang dihisap yang manis-manis, itu lebah. Saya belum pernah dengar ada lebah makan tahu. Tahu bahasa sini sama, alhamdulillah. Tidak pernah saya dengar ada lebah minum bir, tidak. Yang dihisap oleh lebah saripati bunga. Artinya orang muslim itu ketika memakan makanan, minuman yang dimakan dan diminum harus halalan thayyibah. Harus baik. Ikan hajar teman. Daging hajar kawan. Bir pinggir musuh. Daging yang diharamkan, daging babi dan lain sebagainya, pinggir musuh. Makanan khas Riau apa? Tempoyak, hajar, sambal belacan, hajar, halal. Berarti orang muslim itu ciri-ciri yang imannya bagus, yang dimakan yang halalan thayyibah. Bukan cuma halal tapi baik. Bedanya apa Ustaz? Contoh, ada tukang gorengan. Di sini ada gorengan. Sama bahasanya.
Alhamdulillah. Ada tukang gorengan, dagangnya di pinggir jalan besar. Di situ truk lewat, kontainer lewat, bis lewat, debu di mana-mana. Gorengan itu kena debu. Status gorengan itu halal, tapi tidak baik buat kesehatan. Jadi halal dan thayyibah itu maksudnya halal dan baik, halal dan higienis. Itu ciri lebah yang pertama. Ciri lebah yang kedua, selain makannya yang bagus-bagus, yang dihasilkan oleh lebah itu juga bagus, Pak. Madu. Subhanallah. Sampai ada lampu ya. Madu di sebelah tangan kananku, racun di sebelah. Ibu pilih mana? Pilih racun apa madu? Madu. Ibu pilih mana? Pilih diracun apa di madu? Lebih baik diracun, Pak Ustaz. Jadi yang dikeluarkan oleh lebah itu yang bagus-bagus. Orang muslim makanannya, minumannya halal dan thayyib. Maka yang keluar dari lisannya juga kalimat-kalimat yang baik. Mengajak orang untuk bersyukur, mengajak orang untuk mengingat Allah, beristighfar. Itulah ciri-ciri orang muslim yang imannya selalu naik. Ciri lebah yang ketiga, Pak. Catat ini ya dalam pikiran kita masing-masing. Lebah itu tidak pernah merusak. Kemanapun lebah selalu memilih tinggal di sarangnya sendiri. Betul, Pak. Tidak pernah merusak. Saya belum pernah dengar ada lebah tiba-tiba masuk ke pasar merusak orang-orang yang ada di situ. Kenapa? Karena yang keempat, lebah itu punya harga diri. Selama tidak diganggu, dia tidak akan mengganggu kita. Tapi jangan coba-coba mengganggu lebah, habis kita kan. Wajah kita bengkak seperti balon. Itu orang muslim. Orang muslim itu harus bisa hidup di mana saja. Berdampingan dengan orang yang beda mazhab bisa. Saya Muhammadiyah, sampean NU bisa berdampingan. Saya NU, sampean Persis bisa bergandengan tangan. Tinggal di mana saja bermanfaat. Tinggal di mana saja tidak pernah merusak. Itulah ciri-ciri orang muslim. Dan yang pasti punya harga diri. Saya muslim, saya tidak akan pernah mengganggu. Tapi jangan coba-coba kalian menghina agama kami. Kami punya harga diri. Jangan kalian injak-injak agama kami. Itu Islam. Maksudnya apa? Kalau Islam sudah dimaknai dengan membunuh diri sendiri seperti yang terjadi di Makassar, saya rasa itu orang salah memaknai Islam yang sebenarnya. Ingat, tadi sudah saya bahas, dimanapun orang Islam berada tidak pernah merugikan orang lain, apalagi merugikan diri sendiri. Di mana ada orang Islam bersedekah dia, di mana ada orang Islam berzakat dia, di mana ada orang Islam merangkul walaupun beda agama, di mana ada orang Islam dia selalu mendamaikan, tidak merusak. Itu ciri-ciri orang Islam yang sejati. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita hidup sudah seperti lebah? Atau jangan-jangan yang kita makan banyak dari hal-hal yang haram? Jangan-jangan yang kita keluarkan dari mulut kita banyak gibah dan fitnah? Kenapa kita bulan puasa ini disuruh menjaga lisan? Karena kita sedang latihan menjaga lisan. Ingat, baginda Rasulullah berpesan, al-ghibah wal fitnah tuzilul amal as-salih. Apa yang bisa menghanguskan pahala kebaikan kita? Bapak umroh sebulan sekali, mantap. Haji setahun sekali, oh alhamdulillah. Sedekah tiap minggu bikin nasi box Jumat berkah. Tiap hari infak tidak pernah berhenti. Dikumpulkan semua amal jariah sepanjang hidup. Tapi hati-hati, kata baginda Rasulullah, itu semua bisa hilang
Itu semua bisa menguap, itu semua bisa hilang begitu saja. Dengan apa? Hanya dengan urusan tidak menjaga mulut, yaitu berghibah dan memfitnah. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Makanya ibu-ibu, ibu-ibu nih Pak, beda sama laki-laki. Ibu-ibu itu dalam teori dikatakan perempuan itu mampu mengeluarkan kata-kata satu hari satu malam sebanyak 20.000 kata. Itu perempuan. Laki-laki berapa Ustaz sehari semalam? Laki-laki sehari semalam hanya 7.000. Perempuan berapa Pak? 20.000. Maka kalau kita punya istri bawel, wajar Pak. Sudah setelan pabriknya seperti itu. 20.000. Ibu-ibu tidur pun dia masih ngoceh Pak. Itu ibu. Jadi wajar. Dan lagi kalau kita tarik silsilah, laki-laki kenapa lebih banyak diam? Karena laki-laki itu keturunan Nabi Adam. Ujungnya mingkem, Adam. Tapi perempuan keturunan Siti Hawa. Tidak berhenti dia bicara. Jadi hati-hati, urusan ghibah dan fitnah ternyata bisa menghilangkan semua amal kebaikan kita. Banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan terlalu sering ghibah dan fitnah, amal jariah kita defisit, kita rugi. Ketika kembali kepada Allah, justru kita tidak sedang membawa apa-apa. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu agama penuh dengan kemuliaan. Bulan Ramadan disiapkan oleh Allah 1 bulan penuh supaya kita dengan ibadah yang kita lakukan, baik ibadah ritual ataupun sosial, ibadah selama 1 bulan itu mampu menghilangkan dosa-dosa kita selama di bulan-bulan sebelumnya. Makanya Ramadan bahasa Arab diambil dari kalimat ar-ramad yang artinya batu panas. Apapun yang menempel di atas batu ini akan terbakar dan hilang tertiup angin. Seperti itulah harusnya 1 bulan kita Ramadan beribadah sehingga mampu menghilangkan semua dosa, salah dan khilaf yang sering kita lakukan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi mintalah terus ampunan kepada Allah di bulan Ramadan ini. Karena kita tidak pernah tahu, jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita bisa berpuasa. Siapa yang jamin kalau Ramadan tahun depan kita sudah tidak ada di muka bumi ini? Siapa yang tahu kalau tahun depan ternyata jasad kita sudah tertindih tanah, terhimpit papan, ditinggal oleh semua orang yang kita sayang. Maka banyak-banyaklah istighfar Bapak Ibu di bulan Ramadan. Perbaiki ibadah ritual kita dan perbaiki ibadah sosial kita. Dan yang paling pasti tidak lain adalah banyak-banyaklah kita berbagi, bersedekah di bulan Ramadan ini. Investasi akhirat. Investasi dunia tidak ada yang dibawa mati. Bapak kalau pernah mengikuti produk MLM, entah itu alat kesehatan, obat-obatan, kita disuruh beli produk. Ada tutup poin, ada passive income, ada uang yang datang ke rekening kita, tapi kita harus cari downline. 1 di bawah kaki kanan kita, 1 di bawah kaki kiri kita, downline. Nanti baru ada 5 generasi ke bawah. Kok Ustaz tahu masalah MLM? Saya pernah ketipu, jadi saya tahu. Tapi ternyata MLM yang paling dahsyat buatan Allah itu tidak lain adalah sedekah. Bahagiakan orang lain, bahagiakan siapapun orangnya. Itu khalus surur. Baginda Rasulullah bersabda, tahadu tahabbu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka akan timbul rasa cinta, kasih dan sayang sesama kita. Gini Pak, prinsipnya orang lain paling gampang ngedoain kita kalau hatinya disenengin. Itu manusia. Sekali lagi,
orang paling gampang ngedoain orang lain, paling gampang ngedoain kita kalau hati yang kita senengin. Contoh, pulang dari sini tiba-tiba ibu dikasih uang sama suami 15 juta, walaupun cuma mimpi, kasih 15 juta, jebret. Saya tanya sama ibu, itu suami ibu sumpahin apa ibu doain? Didoain. Gak ada pak suami kasih uang ke istri disumpahin biar mati pak sekalian, gak. Pasti didoain, ya Allah suamiku tercinta, I love you forever and ever, papa mudah-mudahan sehat terus, berkah. Didoain. Itu rumusnya. Bahagiain orang lain, maka orang itu hatinya gampang mendoakan kita. Dan doa yang paling didengar oleh Allah adalah doa yang keluar dari hati orang lain, bukan hanya dari lisan. Jadi kalau mau banyak didoain orang lain, maka banyak-banyaklah bahagiakan orang lain. Itu rumusnya. Dan kadang kita tidak pernah tahu orang yang kita bahagiakan ternyata tahajudnya lebih rajin dari kita, sedekahnya lebih ikhlas dari kita, ibadahnya lebih istiqomah dari kita. Dan bisa jadi itu tukang parkir yang uang kembaliannya kita tidak ambil. Bisa jadi itu tukang sampah yang ketika lewat kita kasih uang 20.000, 50.000. Bajunya saja compang-camping, kita tidak tahu ternyata di balik bak sampahnya itu ada perlengkapan sholat lengkap, sarung kopiah dan baju koko. Jangan lihat orang dari casingnya saja. Kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa diterima oleh Allah. Maka perbanyaklah ngebahagiain orang lain tanpa lihat casing. Sebagai contoh, saya punya kartu nama, contoh, ada nomor handphone, ada alamat Instagram saya. Siapapun orang yang lewat saya kasih. Mau tukang parkir, mau pejabat, mau presiden, tukang sarden, mau artis, mau masinis, saya kasih nama satu-satu, semua saya kasih. Masa iya dari 1000 kartu nama tidak ada satu yang telepon atau SMS saya? Sedekah sama, berbanyak sedekah dengan siapapun. Masa iya dari sekian banyak orang yang kita sedekah tidak ada satu orang yang ahli ibadah? Tidak mungkin. Maka yuk kita perbanyak sedekah, terutama apa yang sudah diajak oleh kawan-kawan kami dari sahabat-sahabat La Tahzan yang mengajak Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama kita membantu para ustadz, para ustadzah, dai dan daiyah yang sedang berjibaku, bersemangat menyampaikan dakwah Islam di pelosok-pelosok sana. Bahkan sebagian dai dan daiyah sahabat-sahabat La Tahzan ini juga ada yang di Palestina, mereka berdakwah di sana. Maka yang sudah menyisihkan rezeki alhamdulillah, tapi alangkah lebih baik kalau memang ada nilai komitmen yang kita sepakati. Nah, saya hanya menghantarkan saja tausiah ini, mudah-mudahan bisa menggugah hati kita. Karena bagaimanapun sebaik-baiknya ilmu yang kita terima itu adalah ilmu yang diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamari. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Siapapun yang menanam pohon pasti ingin merasakan nikmat buahnya. Orang yang mengaji datang kita ke kajian ini, satu, kita ingin bisa menikmati hidup ini tanpa iri dan dengki. Kita ingin menikmati hidup dengan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita menyebut asmanya, hati kita juga menyebut kebesarannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit tapi bermanfaat banyak untuk kita semua. Lebih lanjut seperti apa teknis, mekanisme, cara bagi Bapak Ibu yang ingin berkomitmen dengan teman-teman dari La Tahzan untuk mereka menjadi jembatan bagi kita yang ingin memberikan donasi bantuan kepada para tim-tim dakwah, pejuang-pejuang Allah yang sedang ada di medan dakwah, baik di pelosok-pelosok ataupun di Palestina sekalipun. Itu saja dari saya, terima kasih. Sebelum saya salam, nanti di ujung kita berdoa, sama-sama kita berdoa. Namun sebelumnya kami persilahkan
kepada sahabat Al-Karam Ustadz Doni yang mewakili sahabat-sahabat Al-Tahzan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak pada saat tadi. Mereka yang sekalian ya.